Zaman yang terus bergerak, sambut dengan semangat. Saatnya menjawab segala tantangan masa depan. Pacu semua potensi SDM unggul kita. Mantapkan langkah menuju Indonesia maju. Memegang nilai utama, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kita maju bersama. Pelindung 3, wujudkan visi misi. Pelindung 3 menjadi smart operator pelabuhan berskala dunia. Kibarkan kebanggaan. Pelindung 3 tebarkan kecintaan. Pelindung 3 bersinergi dalam harmoni dan berkarya mengukir prestasi. Pelindung 3 Beyond Port of Indonesia. Amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif.
kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami siap bertransformasi mewujudkan akhlak BUMN. Kami siap memberikan yang terbaik dengan akhlak BUMN. Saya akan pimpin, saya akan kawal. Mari wujudkan akhlak BUMN untuk Indonesia. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali hari ini saya Nisa dan saya Astri menemani seluruh rekan Portizen dalam acara webinar kesehatan Pelindo 3 bersama BP Jam Sostek. Ya, masih dalam rangka memeriahkan bulan ketiga nasional. Selain beberapa hari yang lalu telah dilakukan donor darah dan juga donor konvalesen, yang nanti akan menyusul akan ada lomba TikTok, foto, dan video. Dan hari ini Pelindo 3 mengadakan webinar kesehatan untuk mengedukasi para pekerja di lingkungan kerja Pelindo 3 dengan tema Bekerja Sehat, Pulang Selamat bersama Pelindo 3 dan BP Jam Sostek. Wah, ini temanya menarik sekali ya Mbak Ica ya. Apalagi tema ini tuh cocok dengan kondisi situasi kerja kita saat ini. Di musim pandemi, kita pastinya ingin berangkat hingga pulang kerja pun dalam kondisi sehat dan selamat karena ada keluarga tercinta kita di rumah yang sudah menunggu kehadiran kita. Betul sekali Asri. Jadi memang sebelum musim pandemi kayak gini pun kita harus hati-hati dan kita pengen tetap selamat, pulang berangkat sehat dan selamat juga. Apalagi kita tidak tahu kapanpun dan dimanapun hal yang tidak terduga dan kita tidak inginkan itu bisa terjadi. Ditambah lagi dengan kondisi COVID seperti ini, tentunya kita akan lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini masih dalam rangka Bulan K3 Nasional, tujuan ini adalah acaranya untuk memperingati Bulan K3 Nasional sebagai kampanye mendorong kepedulian bersama terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk rekan-rekan Portizen, diharapkan tetap join dari awal sampai akhir, karena kita bakal seru-seruan bareng. Iya, kita ada hadiah juga nih Mbak Ica pastinya. Kita bakal bagi-bagi hadiah juga, dan pastinya kita akan main game seru nih.
Selain itu, webinar ini juga menyediakan sertifikat bagi rekan-rekan Portizen yang tetap stay tune sampai akhir. Dan nanti di akhir acara akan ada form evaluasi. Baik, sebelum memulai acara, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu Portizen yang sudah join bersama kita. Hari ini ada siapa saja, Sri? Iya, Mbak Ica. Untuk hari ini, kita akan menyapa speaker kita yang memiliki moto yaitu mengutamakan pencapaian hasil terbaik bagi pelanggan. Beliau adalah Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur. Ya, selamat pagi kepada Pak Andre J. Tuameli. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Senang Pak. bisa jumpa. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Andre. Pak Andre. Ya. Baik, dan selanjutnya kami juga ingin menyapa keynote speaker kita hari ini yang kami hormati dan kami sayangi Direktur SDM PT Pelindo 3, Bapak Edi Prianto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Salam sehat buat semuanya. Pagi. Jadi Pak Dir SDM ini juga memiliki moto. Iya. Yang motonya kayak gini nih, Sri. Apa itu, Kalau Mbak kita Ica? berbagi, itu tidak akan rugi. Benar sekali itu Mbak Ica. Soalnya kalau kita berbagi, biasanya syukur alhamdulillah bisa dilipat gandakan, dikembalikan kepada kita Mbak Ica ya. Jadi apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita tuai. Iya, benar sekali. Nah juga di pagi hari ini kita ingin menyapa Bapak Dodo Suharto selaku Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur. Dan juga kami ingin menyapa Ibu Galusanti Utari. Beliau merupakan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak. Serta seluruh jajaran BPJAM Sostek Jawa Timur. Dan tentunya kami ingin menyapa direksi anak dan cucu perusahaan serta seluruh pejabat struktural di lingkungan PT Pelindo 3 Group. Dan tak lupa juga seluruh Portizen yang sudah join dalam acara webinar kali ini. Ya, kita informasikan bahwa yang telah join di acara webinar kali ini, Mbak Ica, sudah mencapai sekitar 500 orang. Wow, luar biasa sekali. Sudah 500 peserta join bareng Iya, kita hari senang ini. nih ya kalau pesertanya banyak yang antusias untuk acara hari ini, Mbak Ica ya. Betul. Untuk menambahkan antusias serta menambah semangat dari rekan-rekan Portizen kita, mari kita bersama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, sungguh hikmat sekali ya Mbak Ica ya, acara pagi hari ini dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ya, ini untuk selanjutnya Mbak Ica. Dengar-dengar nih Mbak Ica, Pelindo 3 kemarin habis meraih juara 1 untuk ajang Paritrana Awards 2020. Betul sekali Asri. Jadi memang Pelindo 3 tahun lalu berhasil meraih ajang bergengsi yaitu Paritrana Awards yang diadakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Iya, itu ajang seperti gimana sih Mbak Ica Paritrana Awards ini Mbak Ica? Jadi ajang ini merupakan ajang bergengsi yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kemenko PMK RI bersama BPJAM Sostek
yang sudah ada sejak tahun 2017. Dan tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada Pemda atau pelaku usaha yang dinilai mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawainya atau para pekerjanya. Nah, by the way, ini Asri, Pemda 3 itu setiap melakukan kerjasama atau dengan instansi luar atau instansi manapun, diharapkan para pekerjanya itu tetap mendapatkan jaminan ketenagakerjaan untuk menghindari resiko-resiko yang akan terjadi. Iya, karena banyak sekali mungkin Mbak Ica ya di lingkungan pelabuhan kan pasti resiko-resiko terkait kecelakaan ataupun keselamatan kerja itu kan yang paling utama. Betul sekali, apalagi rekan-rekan Fortizens kita yang berada di lapangan, bahkan yang di dalam ruangan pun itu bisa mengalami kecelakaan kerja yang misalnya asli sadar atau tidak, posisi duduk kita ketika bekerja itu akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Dari sendi, kemudian mata atau penglihatan kita. Mungkin karena kita di kantor, mungkin kan pastinya kan menatap layar komputer ataupun layar laptop setiap saat Mbak Ica ya. Itu ada blue light-nya. Iya, apalagi kita kerjakan dalam satu hari mungkin sekitar 8 jam kerja untuk saat ini. Baik, selanjutnya ada apa nih acara kita, Sri? Iya Mbak Ica, untuk selanjutnya langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mendengarkan welcoming speech oleh Direktur SDM Pelindo 3. Mari kita sapa terlebih dahulu ya Pak Edi sebelumnya. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Iya. Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Ya, sudah siap menyampaikan acara materi hari ini ya Pak? Insya Allah siap. Iya, baik. Kepada Bapak Edi Prianto kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Dodo, Pak Andri, Bu Galuh, dan jajaran dan BPJS Ketenagakerjaan, kawan-kawan dari Pelindo 3 Group, juga kawan-kawan mungkin dari perguruan tinggi, kemudian kawan-kawan juga dari asosiasi dan mungkin dari umum yang ikut bergabung dalam kesempatan ini. Alhamdulillah pagi ini ya sampai saat ini sudah hampir mencapai 700 ya. Ini yang nanti terlambat kayaknya nggak bisa masuk karena kita hanya menyediakan kurang lebih 1000 ya. Nampaknya nanti akan cukup banyak dari luar yang akan bergabung. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum bergabung, yang kalau mau berminat gabung segera gabung karena sebentar lagi mungkin tidak akan bisa masuk karena kapasitasnya hanya 1000 dan ini sudah mencapai 700 ya. Tinggal di 300 dan terus naik terus gitu ya. Jadi pagi ini hal yang berbahagia karena kita bisa bertemu ya. Kebetulan saya bersama dengan rekan kami ya, Pak Andri ya. Nah, Pak Andri ini nanti akan menjelaskan tentang program BPJS Ketenagakerjaan, tentunya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi tema yang diambil memang bekerja sehat dan pulang selamat. Karena setiap orang pada prinsipnya adalah pengen bagaimana dia bisa bekerja dengan sehat dan pulangnya dengan selamat. Saya yakin kawan-kawan sekalian setiap hari ya mesti ada yang berdoa. Ya, saya yakin hampir semua. Ya, kalau yang tidak itu mudah-mudahan segera sadar bahwa kita harus selalu berdoa. Ya, tentunya. Salah satu untuk menjaga kondisi tubuh kita adalah pertama kita jaga iman, kedua adalah imun, yang ketiga adalah aman. Ya, salah satunya tadi iman. Ya, untuk menjaga iman ini adalah saat ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk mendekatkan diri dengan beribadah dan dengan tentunya berdoa. Nah, dalam berdoa pasti kebanyakan dari kita adalah berdoa untuk diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, sehat dan selamat. Ya, karena doa ini adalah penting. Ya, doa ini penting meskipun ya Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian kita semua sudah ditakdirkan memiliki takdir, tetapi kita tetap berkewajiban untuk berdoa. Ya, tentunya tidak hanya berdoa, ya. Sebelum itu kita harus berikhtiar. Makanya kenapa nanti ya kesempatan ini adalah ikhtiar kita. Ya, kita harus berikhtiar bagaimana kita harus tetap sehat. Ya, kita bagaimana menjaga supaya kita selamat. Ya, ini yang menjadi hal-hal penting nanti yang harus kita lakukan. Ini saya mengambil dari Kevin Giani ya. Kebanyakan orang bekerja keras mengabaikan keselamatan dan kesehatan untuk mencapai kekayaan. Ketika mereka pensiun, mereka habiskan kekayaannya untuk mendapatkan kesehatannya kembali.
dan bahkan tidak dapat menikmatinya sama sekali. Ini mengingatkan buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saat ini barangkali masih belum peduli terhadap kesehatannya maupun keselamatannya. Ini tentunya harus mulai sekarang, ayo kita mulai pedulikan. Karena sekali lagi ada masa yang akan datang, kita harus tetap mempertahankan kondisi kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja? Ini tidak hanya sekedar bahwa itu menjadi programnya pemerintah, tetapi ini adalah kebutuhan kita. Sekali lagi, kalau kita sudah berdoa tadi, minta untuk diberikan sehat, diberikan selamat, namun yang terjadi kita tidak pernah berikhtiar supaya kita bisa sehat dan selamat tadi, maka yang terjadi ya sia-sia gitu ya. Jadi doa saja tapi nggak ada ikhtiarnya, nggak ada gitu ya. Ikhtiarnya nggak ada, maka yang terjadi adalah tadi ada peningkatan risiko. Nah, di sini adalah setiap perusahaan pada prinsipnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa beroperasi secara efisien dan efektif. Ya, tentunya dengan kualitas yang tinggi. Karena apa? Intinya adalah bagaimana aset perusahaan ini bisa dijaga. Aset itu ada dua. Pertama adalah pekerja. Sumber daya manusia ini adalah aset perusahaan yang sangat penting sekali. Yang kedua adalah fasilitasnya atau peralatannya. Ini juga menjadi aset. Kalau fasilitas peralatan itu bisa dibeli ketika rusak, ketika terjadi masalah. Tetapi kalau namanya SDM itu tidak mudah untuk membeli, ya istilahnya. Harus mencari pengganti. Itu pun tidak mudah. Karena apa? Harus meningkatkan skillnya, harus meningkatkan keterampilannya. Nah, ini perlu waktu. Ya, sehingga apa? Upaya dari perusahaan ya tentunya adalah bagaimana menjaga aset ini. Nah, untuk bisa dijaga salah satunya tadi adalah bagaimana K3 ini dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana waktu yang tidak produktif ini diminimalisir. Ya, kebanyakan kejadian kecelakaan, kejadian waktu sakit pada pekerja, operator, ini menimbulkan tadi ada waktu yang tidak produktif. Inilah yang diupayakan, jangan sampai ada waktu yang tidak produktif. Nah, tentunya adalah bagaimana produktivitas itu tinggi. Nah, untuk mewujudkan ini tidak bisa hanya sekedar dibuat aturan, ya, tidak sekedar dibuat sebuah regulasi untuk mengatur ini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana perilaku itu menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan bagi kita sekalian. Nah, inilah sebenarnya apa sih yang membentuk pembudayaan dari keselamatan kesehatan kerja di tempat kerja ini adalah ada kebiasaan, ya, prosedur pekerjaan ini adalah biasa yang kita lakukan. Kemudian bagaimana sistem manajemen itu bisa mengatur dan bagaimana keterlibatan. Kalau ini sudah dilakukan di tempat kerja, saya yakin budaya ini juga akan dibawa ke rumah ketika pulang ke rumah. Sama halnya dengan kondisi COVID saat ini. Ketika di tempat kerja sudah dipastikan ketika harus masuk tempat kerja harus memenuhi protokol, harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Tentunya tidak cukup hanya di tempat kerja, tetapi ketika pulang di rumah berinteraksi, maka ini harus dilakukan. Karena sia-sia ketika hanya dilakukan di tempat kerja, tetapi ketika berada di luar, ketika berada di rumah, di lingkungan tempat tinggalnya, budaya ini ditanggalkan. Sehingga kalau kita bicara tidak hanya budaya K3 saat ini, karena kalau bicara bagaimana disiplin penerapan protokol kesehatan, ini adalah bagian dari K3. Semakin baik perilaku ya dari kita sebagai pekerja, maka akan mampu mengendalikan bahaya dan risiko. Tidak hanya tempat kerja sebenarnya, tapi juga risiko terhadap paparan COVID-19. Ini kalau kita bicara masalah kesehatannya. Nah, ini saya akan bicara tunjukkan bahwa ada dampak bagi pekerja ketika terjadi insiden. Nanti ini saya mengawali supaya nanti mengalir supaya bahannya pas nanti dengan Pak Andri nanti. Terus terang ketika kita bicara bahwa insiden, maka dampaknya itu adalah banyak sekali. Bisa jadi dampaknya adalah ketika terjadi insiden, maka menjadi sebuah beban bagi masa depan keluarga. Ya, beban. Ada yang terjadilah kesedihan keluarga. Ada juga masalah kejiwaan, ya, karena traumatik gitu ya. Ada kejiwaan. Ada yang akhirnya berdampak pada cacat tetap, ya, karena ada insiden tadi mengakibatkan salah satu anggota tubuhnya cacat. Bahkan ini yang kadang kita tidak pernah memikirkan dan kadang kita mengabaikan adalah kematian. Ya, kalau kita bicara kematian, makanya ada slogan yang menunjukkan untuk terkenal tidak harus celaka. Ingat ya, itu ada yang untuk terkenal tidak harus celaka. Kenapa?
kalau sampai celaka, terkenalnya hanya sebentar aja. Kalau sampai terjadi fatality, paling nanti teman kita, kanan kiri kita, sahabat-sahabat kita ya ikut mengantar ke tempat pemakaman 7 hari, 40 hari. Setelah itu selesai. Siapa yang akan menanggung dari kecerobohan Anda? Yang menanggung adalah keluarga. Nah, ini tentunya harus berpikir ke sana, karena apa? Prinsipnya adalah kita bekerja adalah untuk keluarga, sehingga kita harus menjaga bagaimana kita tetap sehat dan selamat. Ya. Nah, tak hanya kepada pekerja, tetapi perusahaan juga ada dampaknya. Ya, dampaknya ada biaya pengobatan, nanti belum biaya ganti rugi, kerusakan, ya, biaya penanggulangan kecelakaan, kerusakan harta benda, keterlambatan proses produksi, ya, atau terhentinya produksi, ini juga menjadi masalah. Ya, upah ya selama tidak bekerja, terjadi penurunan produktivitas, ya, kerugian waktu dari pekerja yang lain, ya, ada biaya untuk melatih lagi kalau ada perlu pekerja yang baru, tentunya turun moral kerja dan citra perusahaan ini yang juga lebih penting lagi, ya. Sehingga apa yang harus dilakukan bahwa harus diatur, ya, di sini adalah bagaimana budaya ini benar-benar dilakukan di tempat kerja. Untuk ini apa? Perilaku di tempat kerja harus dibiasakan. Tadi apa? Supaya biasa tadi sehingga menjadi habit. Kalau habit di tempat kerja, harapannya ini habitnya, perilakunya ini juga dibawa nanti ketika pulang ke rumah, ya, ketika berada di lingkungan rumahnya. Karena sekali lagi bisa jadi ya di tempat kerjanya aman, tetapi di lingkungan rumahnya nggak aman. Ya, tentunya apa? Perilaku ini bisa dilakukan dengan apa? Ya tentunya kegiatan ketiga harus dilakukan. Kalau di kita ada namanya fit to work. Setiap pekerja yang mau masuk kerja harus dilakukan pemeriksaan dulu. Ini harus diikuti di klinik K3. Harus dilakukan pemeriksaan tensinya, harus diukur suhunya, tekanan darahnya, kemudian juga bagaimana kebugarannya ya sebelum melakukan aktivitas. Ini salah satunya. Tentunya mereka juga bagaimana untuk bekerja harus mengikuti briefing. Sangat penting briefing, karena briefing ini bagian dari mengingatkan, berkoordinasi dalam kerja, dalam teamwork di satu unit kerja. Ya. Ini juga menjadi hal yang penting juga. Kita sebagai pekerja tentunya harus memberikan masukan untuk program K3. Ya, tentunya masukan-masukan ini akan sangat membangun nanti bagaimana penerapan ini bisa dilakukan. Gitu ya. Tentunya kita ketika peduli juga harus mengingatkan kepada orang lain, ya, kawan kita, ya, pekerja lain, bahkan tamu, ya, tentang bahaya K3 yang bisa jadi kita sudah pahami bahwa oh itu adalah perilaku yang berbahaya, di situ ada tindakan berbahaya, maka ini harus diingatkan. Dan yang tidak kalah penting adalah masalah penggunaan APD, ya. Kalau menggunakan APD ini adalah bahwa kenapa sih menggunakan APD? APD itu dipakai, ya, disyaratkan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi adalah untuk perlindungan diri terhadap bahaya, ya. Nah, bagaimana tentunya keadaan tempat kerja, tentunya juga bagaimana ini alat produksi ini harus dicek secara rutin agar berfungsi dengan baik. Nanti karena di sini ketika alat produksi atau fasilitas yang tidak berfungsi, maka ini yang menyebabkan nanti unsafe condition atau kondisi yang berbahaya. Ini yang nanti bisa dilihat, ya. Tentunya harus diatur dengan peraturan, ya, prosedur, dan harus disediakan APD yang lengkap, dan tentunya lingkungan kerja itu bisa bersih dan rapi. Baik, kawan-kawan sekalian, ketika bicara risiko terhadap kesehatan dan keselamatan, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di sini salah satunya kita sudah memprogramkan, kita sudah melakukan upaya pencegahan, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan mengatur dengan prosedur penyiapan APD. Namun, ya, kalau bicara masalah keselamatan kesehatan, kita bisa sampaikan K3 itu adalah barang gaib, gitu ya. Barang gaib itu kelihatannya baik-baik aja, nggak tahu ada eksiden kejadian. Kelihatannya semua tertib, tapi ternyata tahu-tahu ada kejadian. Makanya ini adalah gaib. Nanti baru dikaitkan, ya. Kita sudah berikhtiar, kita sudah melakukan usaha semampunya, sekuat tenaga. Ternyata toh masih terjadi kecelakaan, maka ini yang disebut dengan melakukan mitigasi dengan memberikan jaminan sosial tenaga kerja. Nah, nanti selengkapnya nanti Pak Andre yang akan menjelaskan bagaimana pemberian jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja. Nah, ini sekilas kami akan share tentang bagaimana jaminan sosial tenaga kerja yang ada di Pelindo 3. Mungkin teman-teman yang dari perusahaan lain, kemudian dari
perguruan tinggi ataupun dari umum, ini mungkin kami perlu sampaikan bahwa seluruh karyawan itu diberikan jaminan sosial tenaga kerja. Jadi kalau ini adalah sebuah mandatori, prinsipnya adalah bagaimana jaminan sosial itu meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Ya. Tak hanya karyawan, kami juga memastikan, kami juga mewajibkan kepada vendor, kontraktor, ataupun pihak ketiga yang bekerja ya di tempat kami, maka wajib mendaftarkan pekerjanya ikut dalam jaminan sosial tenaga kerja. Ini tentunya menjadi mandatori. Di perjanjian sudah diikat di situ, sehingga apabila dijumpai ya tidak melakukan jaminan ini, maka ini menjadi sebuah pelanggaran terhadap kontrak. Ya. Demikian juga kawan-kawan ya yang mahasiswa khususnya yang mengikuti magang bersertifikat ya program dari Kementerian BUMN FHCI ya. Teman-teman ini juga didaftarkan di dalam jaminan sosial tenaga kerja selama mengikuti magang atau program internship ya, itu yang biasanya di 6 bulan. Itu berarti di cover untuk kegiatan untuk jaminan sosial tenaga kerja. Dan tentunya stakeholder para pengguna jasa yang bekerja ini juga kita wajibkan untuk mengikuti tadi program jaminan sosial tenaga kerja. Baik Bapak, Ibu dan kawan-kawan sekalian ya. Karena hidup begitu berharga, menjaga keselamatan diri adalah wujud dari menghargai hidup. Untuk ini sekali lagi saya ingatkan ya, tadi di kondisi saat ini kita harus selalu mengingat bahwa kita sudah setiap hari berdoa, tentunya doa saja tidak cukup, tapi kita harus ada ikhtiar ya. Kalau sudah ada ikhtiar, kita juga jangan hanya ikhtiar untuk diri sendiri, tapi harus ikhtiar dengan mengingatkan kepada kawan-kawan kita. Ya, tentunya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Nanti selengkapnya Pak Andri dari BP Jam Sostek akan menjelaskan lebih gamblang, dan silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena terus terang saya yakin banyak yang masih belum paham bagaimana mekanismenya, bagaimana kalau ada case dan sebagainya. Nanti kesempatan ini bisa didiskusikan, bisa ditanyakan kepada narasumber. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir SDM. Nah, Astri, baru saja kita simak dan dengarkan bersama apa yang telah disampaikan oleh Pak Dir SDM. Terakhir kata penutupnya tadi adalah karena hidup begitu berharga, menjaga keselamatan adalah wujud untuk menghargai hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua melalui virtual ini ya. Walaupun tepuk tangannya virtual, tetap semangatnya nggak boleh virtual ya. Tersalurkan semuanya. Nah, Astri, sedikit mengutip apa yang telah disampaikan beliau tadi bahwa ada 4 program dari BP Jam Sostek yang diikutsertakan pegawai kita itu dengan total 1.800 peserta yang diikutkan dalam program jaminan sosial. Apa saja itu? Masih ingat? Masih dong Mbak Ica. Di situ kan ada jaminan kesehatan, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Nggak hanya untuk pekerja nih Mbak Ica, semua pekerja Pelindo 3 yang mungkin dari vendor, pemagang bersertifikat, serta stakeholder, semua berhak mendapatkan fasilitas ini. Betul, seperti dan itu. wajib terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, baik rekan-rekan Fortizen, selanjutnya acara yang dinanti-nanti yaitu sharing materi oleh Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur. Dan bagi rekan-rekan Fortizen yang memiliki pertanyaan, langsung kirimkan pertanyaannya di kolom Q&A, karena nanti bagi Fortizen yang pertanyaannya kita bacakan, berhasil kita bacakan, akan mendapatkan hadiah atau merchandise dari Pelindo 3 dan BP Jam Sostek. Jadi di acara webinar ini kita juga menyediakan merchandise serta sertifikat untuk semua Fortizen. Nah, sebelumnya nih Mbak Ica, ini untuk hingga saat ini ada berapa sih peserta yang sudah join di acara webinar ini Mbak Ica? Kalau kita intip udah banyak nih Mbak Ica, nambah ya setiap detiknya ya. Lebih mencapai 1.000 peserta. Lagi. Oke, berapa nih? 900 peserta ya. Wah, teman-teman semua Fortizen ini sangat antusias ya Mbak Ica ya untuk mengikuti acara webinar K3 ini. 950 peserta.
sekali. Nih Astri, nah buat rekan-rekan Portizen juga, nanti yang punya pertanyaan jangan lupa masukkan atau cantumkan nama dan unit atau lokasi kerja. Karena bagi Portizen yang berhasil pertanyaan yang kita bacakan, akan mendapatkan hadiah dari merchandise dari Pelindo 3 dan juga BP Jam Sostek. Iya, dan jangan lupa Mbak Isa nih, menyertakan nama aslinya ya semua rekan-rekan. Nggak boleh nama alias ya. Misalnya nih, nama aku Nisa, terus misalnya diganti dengan Ica. Enggak, diganti dengan begini. Hijau daun gitu. Oh iya, seperti kita bingung mau ngasihnya kemana ya. Iya, nah atau mungkin nanti ada yang ganti namanya dengan fans Ica seperti itu. Wah, walau ya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita menyaksikan sharing materi dari Bapak Andre, kita akan saksikan cuplikan video yang satu ini. Oke, baik. Kita sapa terlebih dahulu ya. Semangat pagi Pak Andre. Semangat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Nisa, Mbak Astri, apa kabar? Hari ini luar Semangat. biasa ya. Iya. Gimana? Suara saya jelas atau kurang jelas Mbak Nisa? Sangat jelas sekali, ya. Sangat jelas sekali. Baik, Pak Andre, hari ini sudah siap untuk berbagi materi ya Pak dengan rekan-rekan Portizen? Sudah siap. Sudah siap, baik. Langsung saja kepada Bapak Andre kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati sahabat dan rekan saya ini Pak Edi Prianto, Direktur SDM PT Pelindo 3 Indonesia, yang sudah membuat hampir 972 orang hadir di sini. Luar biasa Pak Edi, terima kasih. Yang kami hormati direksi dan anak perusahaan Pelindo 3, rekan-rekan dari perguruan tinggi, asosiasi K3, all team BPJS Ketenagakerjaan se-Jawa Timur, dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan kalau saya lihat join di sini, ada juga yang dari luar Jawa Timur, luar biasa. Bekerja sehat, pulang selamat. Suatu topik yang diambil dari Pelindo 3 kerjasama dengan Jam Sostek dalam penjelasan webinar pagi ini. Perkenalkan, nama saya Andre Tuameli. Saya selaku Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan Kantor Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, Ibu dan Bapak, suatu topik dalam bulan K3 yang dipilih adalah bekerja sehat, pulang selamat. Mungkin hal ini jarang kita lakukan, jarang kita perhatikan, karena ini menyangkut dengan budaya kehidupan kita sehari-hari. Lanjut slide-nya. Oke, silakan slide berikutnya. Baik, kita menyadari bahwa jaminan sosial ini kadang-kadang teman-teman, para pekerja, baik formal maupun informal, masih ragu-ragu. Apakah ini jaminan sosial ini pasti atau tidak? Padahal negara hadir dalam bentuk perlindungan sosial guna menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Nah, tujuannya untuk menjamin kemandirian bila terjadi risiko sosial dalam hal terjadinya kehilangan atau berkurangnya pendapatan. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sadar. Sudah terjadi risiko, baru kita mulai berpikir itu. Nah, di Republik Indonesia ada
dua badan penyelenggara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, ini kadang-kadang kita selalu terkecoh. Menyatakan BPJS, padahal BPJS itu ada dua. Satu, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau call me, panggil kami BP Jam Sostek, yang tadi sudah disapa sama Mbak Nisa dan Pak Asri. Yang kedua adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khusus untuk kesehatan, BPJS Kesehatan. Nah, kita lihat di sini dengan dua penyelenggara tersebut. Next. Masing-masing mempunyai program dengan perlindungan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat pekerja. Kalau BPJS Kesehatan Ibu dan Bapak yang hadir pada satu webinar saat ini, itu menangani tentang masalah semua jenis penyakit yang disebabkan karena virus atau bakteri. Misalnya ada demam berdarah, ada tifus, ada diare, ada gagal jantung, herpes, dan sebagainya, termasuk melahirkan dan kecelakaan di luar hubungan kerja atau lalu lintas. Kartu pun juga beda dengan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita ada program yang namanya penanganan risiko perlindungan kecelakaan kerja, baik di jalan, di rumah, di tempat kerja, di mana saja, termasuk meninggal dunia tanpa melihat sebab dan berhenti bekerja karena PHK atau mengundurkan diri dan pensiun. Ini yang harus kita bedakan antara kesehatan dan ketenagakerjaan. Sehingga kalau kita bicara sakit, itu urusan BPJS Kesehatan. Kalau kita bicara tentang kecelakaan kerja, meninggal dunia, dan berhenti bekerja, itu ada di BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Semua itu dibungkus dalam suatu landasan hukum, jaminan sosial. Nah, kita ketahui landasan hukum itu termasuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan ada peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 60, 55 Tahun 2015, serta PP 82 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program dan pengelolaan aset. Nah, di sini ketentuan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Orang asing apalagi orang Indonesia sendiri. Nah, tunggu apa lagi? Nah, itu semua dibungkus dalam pasal 14. Nah, Ibu dan Bapak peserta webinar, kami menjelaskan supaya kita jangan terjebak. Apa kita ini masuk dalam kategori pekerja yang di mana? Formal atau informal. Nah, ada 4 jenis perlindungan yang kita berikan kepada masyarakat pekerja, yaitu mereka yang sifatnya penerima upah. Itu pekerja formal. Ada punya PT, CV, UD, dan lembaga lainnya yang berbadan hukum. Lalu juga ada yang bukan penerima upah. Misalnya pedagang, driver, ojek, dokter, petani, peternak, tukang sayur, dan lain-lain. Mereka yang bekerja tidak pakai bos. Mereka yang bekerja diatur oleh diri sendiri. Baik tenaga kerja mandiri maupun informal. Ini mereka masuk dalam kategori bukan penerima upah. Lalu ada juga yang kita lindungi adalah mereka yang bekerja di jasa konstruksi, mengerjakan rumah, mengerjakan jalan, ya kan? Dan ada hubungan dengan pekerjaan dan risiko sosial yang muncul. Dan yang berikut lagi adalah pekerja migran Indonesia. Seluruh pekerja migran, baik berangkat dari sini, itu kita pastikan bahwa mereka sudah pasti mendapatkan jaminan sosial. Next. Nah, dalam konsep 4 perlindungan tadi, ini saya flashback aja supaya jangan kita terkecoh lagi sekali lagi. Nah, kita bicara tentang penerima upah. Dalam jaminan kecelakaan kerja, ya Ibu dan Bapak ketahui semua, ini seluruh jaminan ini ditanggung oleh perusahaan, oleh pemberi kerja, bukan oleh tenaga kerja. Jadi pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kerja untuk jaminan kecelakaan kerja. Begitu juga dengan jaminan kematian. Pemberi kerja memberikan perlindungan, membayar premi kepada pekerja. Nah, kalau jaminan kematian ini 0,3%, kalau untuk jaminan kecelakaan kerja
paling rendah 0,24, paling tinggi 1,74%. Nah, lalu apa yang kontribusi dari pekerja dengan pemberi kerja? Itu ada di jaminan hari tua, di mana hak pekerja itu dalam bentuk menabung sebanyak 2,2% dan dari pemberi kerja 3,7%. At least 5,7% adalah hak pekerja, bukan hak pengusaha atau hak pemberi kerja. Ini harus kita pahami dan kita sikapi sama-sama. Termasuk juga untuk jaminan pensiun pemberi kerja 2%, tenaga kerja atau pekerja 1%, 3%. Hak itu akan diambil saat nanti kita memasuki usia pensiun. Nah, ini 4 program perlindungan yang harus kita pahami bersama, sehingga kita balik lagi sebentar slide-nya, sebentar Mas. Kembali lagi. Lagi, belakang sebentar. Ya, oke, sebentar. Ini kalau kita bicara bagi mereka yang khususnya untuk bekerja di sektor formal. Lalu bagaimana dengan sektor informal? Bukan penerima upah itu hanya 1%. Atau kalau kita kalkulasi dengan tabel yang ada itu 1 juta. Atau kalau preminya paling tinggi itu hanya 10.000 untuk kecelakaan kerja. Ditambah dengan kematian 6.000. Ya, jadi total kalau kita bicara untuk bukan penerima upah atau sektor informal itu 16.800. Jadi 16.800 itu sudah ditetapkan dan dia mendapatkan perlindungan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sama perlindungan dengan mereka yang di sektor formal. Jadi inilah namanya subsidi silang. Yang besar membantu yang kecil, yang tinggi yang membantu yang rendah. Karena semua hak pekerja, semua pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Lalu apakah mereka yang sektor informal tadi bisa ikut JHT? Bisa 2% atau 20.000. Jadi at least 36.800 rupiah. Tapi saat ini belum ada ketentuan yang mengatur untuk mengikuti jaminan pensiun. Baru sampai di jaminan hari tua. Demikian ya, untuk 4 program untuk sektor formal dan 3 formal untuk sektor informal atau pekerja mandiri. Next. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di tahun 2020 kami dari BP Jam Sostek telah menyelesaikan 408.734 kasus, di mana kita telah membayar santunan atau jaminan itu sebanyak 4,31 triliun. Di mana jaminan kecelakaan kerja ini sebanyak 32.195 kasus, atau lebih kurang kita pembayaran 230 M, hampir 231. Lalu jaminan kematian ada 5.090 kasus atau 200.518 juta. Jaminan pensiun sudah kita juga berikan bagi mereka yang meninggal dunia tapi sudah ikut program pensiun, dan itu diberikan kepada ahli waris. Itu ada 63.654 kasus atau 65.130 juta. Dan jaminan hari tua ada 307.795 kasus atau lebih kurang 3,8 T. Jadi totalnya 4,31 triliun. Di tahun 2020 kantor wilayah Jawa Timur telah membayar kasus foto klaim jaminan. The next. Nah, di saat pandemi saat ini, Ibu dan Bapak nggak usah khawatir pada saat mengurus baik itu jaminan kecelakaan kerja, baik itu mengurus jaminan hari tua, baik itu mengurus jaminan kematian, baik itu mengurus jaminan pensiun. Kita juga membuat yang namanya lapak asik atau layanan tanpa kontak fisik. Klaim itu bisa dilakukan baik sifatnya online maupun on-site. Nah, kalau online itu pelayanan klaim secara online. Ini kalau mereka yang suka digital, ini paling gampang.
Tapi kalau umpama yang agak ragu-ragu dan masih belum bisa menguasai digital, ini biasa mereka memilih onsite, langsung datang ke kantor. Tetapi di kantor kita pun juga, kantor cabang kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Artinya ini kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka mengambil jaminan. Oke, lanjut. Nah, karena hari ini bulan ketiga, kita mungkin topik akan kita perkecilkan lah, itu masalah tentang kecelakaan kerja sesuai yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa memang kan kita fokus bicara tentang K3 ada hubungan dengan kecelakaan kerja. Next. Nah, Ibu dan Bapak, kita ketahui bahwa perlindungan atas risiko kecelakaan itu terjadi dalam hubungan kerja. Sekali lagi terjadi dalam hubungan kerja, bukan jam kerja. Artinya berangkat, perjalanan pulang pergi di tempat kerja, dan perjalanan dinas. Ini ruang lingkup jaminan kecelakaan kerja dalam hubungan kerja. Next. Nah, manfaatnya sudah ditetapkan oleh negara dan ini merupakan hak dari ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi, jaminan kecelakaan kerja untuk formal ini ditanggung oleh perusahaan. Preminya dibayar oleh perusahaan. Bila mana ada pekerja itu mengalami kecelakaan kerja, maka Badan Penyelenggara BP Jam Sostek menyiapkan penggantian pengangkutan biaya pengangkutan itu darat 5 juta, laut 2 juta, dan udara 10 juta. Itu sudah kita siapkan bila mana ada kecelakaan kerja. Lalu pada saat ada kecelakaan kerja, pasti ada biaya yang muncul, antara lain biaya perawatan dan pengobatan. Nah, ini kita bayarkan sesuai dengan kebutuhan medis, unlimited, tidak terbatas. Jadi sampai sembuh total. Jadi berapapun biayanya itu kita tangani. Dan kalau umpama rumah sakit pemerintah itu kelas 1, kalau rumah sakit swasta itu disesuaikan. Nah, di saat dia dirawat di rumah sakit, pasti produktivitasnya menurun karena tidak ada orang yang bekerja di perusahaan. Apakah hak-hak ini dipotong oleh perusahaan, baik dalam bentuk gaji atau upah? Tidak sebenarnya teman-teman. Karena apa? BP Jam Sostek akan menggantikan yang namanya STP. Sementara tidak mampu bekerja, hak pekerja pastikan tetap dibayarkan oleh perusahaan. Karena BP Jam Sostek akan menggantikan 6 bulan pertama 100%, 6 bulan kedua juga 100%, dan seterusnya 50%. Saya pikir nggak ada orang kecelakaan kerja sampai lebih daripada 1 tahun, kecuali mungkin masih dalam perawatan berkelanjutannya, tapi sampai saat ini saya lihat case belum ada. Nah, kita ketahui bahwa perawatan itu akan muncul sembuh, berarti dia bisa bekerja kembali. Kalau misalnya dia mengalami cacat, maka ada cacat fungsi, ada cacat anatomis, dan ada cacat total. Nanti kita kupas di sesi terakhir. Lalu yang terakhir, akibat daripada kecelakaan kerja, maka akan muncul namanya meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia, sudah pasti dia akan mendapatkan santunan sekaligus 60% kali 80 bulan upah, dan mendapat atau 48 kali gaji, dan mendapatkan santunan berkala sebanyak 500.000 kali 24 bulan, dan sekaligus 12 juta. Lalu santunan pemakaman sebanyak 10 juta. Itu kalau kita total kurang lebih untuk santunan kematian aja ada 48 juta, itu 42 juta itu di luar daripada hak dari JHT dan lain-lain, dan ataupun perhitungan daripada kecelakaan kerja 48 kali gaji. Baik, lalu di saat itu juga dia akan mendapatkan beasiswa, ya, TK/SD, ya, SMP, SMA. Kalau kita total ini untuk 2 anak sampai dengan 174 juta. Jadi ini program pemerintah yang sudah disiapkan bagi peserta kita yang mana dipanggil sama Yang Maha Kuasa, maka hak-hak sampai ke ahli waris dan anaknya tidak dibiarkan. Nah, kita kembali kepada cacat total, itu pun juga akan dapat. Misalnya dia karena bekerja akhirnya
celaka, cacat atau total, maka dapat 70% kali 80 bulan upah atau 56 kali gaji. Ini ditambah dengan santunan berkala, ya, dan dapat beasiswa bagi anak peserta. Tapi persoalannya yang cacat total tetap ini masih hidup. Memang agak menderita juga. Mohon maaf, ini saya sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang lebih menyedihkan. Oke, kita lanjut lagi. Ibu dan Bapak ketahui bahwa BP Jam Sostek pun juga ada namanya program kembali bekerja atau return to work. Artinya setelah Anda menjadi peserta BP Jam Sostek, negara tidak membiarkan kalau saat kita sampai celaka, ada anatomi tubuh kita yang diamputasi, atau lalu kita nggak bisa lagi melakukan suatu aktivitas. Nah, bagaimana BP Jam Sostek itu melakukan yang namanya return to work, rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, itu melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja. Nah, kita utamakan di situ. Itu semua diatur dalam regulasi pelaksana. Ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ada Undang-Undang Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 2011 tentang penyelenggara program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian, dan dituangkan dalam Permenaker Nomor 10 tahun 2016 tentang pemberian program kembali bekerja serta kegiatan promotif dan preventif dan penyakit akibat kerja. Nah, ini sudah ada di lingkungan kerja kita yang siap diatur dan ditangani oleh BP Jam Sostek. Next. Nah, kita coba bukan membayangkan, tapi kira-kira bagaimana kita melihat ilustrasi apa sih alur program daripada return to work ini atau RTW. Nah, misalnya suatu ketika ada peserta kita yang mengalami kecelakaan kerja, ini contoh aja, misalnya tabrakan, benturan, cetrek. Nah, langsung dilaporkan. Di BP Jam Sostek itu kita ada punya manajer kasus. Manajer kasus ini punya tugas bagaimana membangun komunikasi dengan PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, atau kalau kita dulu katakan tuh Rumah Sakit Trauma Center. Itu 24 jam kita berkomunikasi. Nah, pada saat itu maka masuk ke rumah sakit, ditangani. Ternyata memang harus dilakukan tindakan untuk salah satu bagian daripada anatomi tubuh kita diambil. Contoh misalnya kehilangan kaki, ya otomatis ada cacat kehilangan organ tubuh. Nah, di situ kita langsung ajukan persetujuan tertulis peserta dan perusahaan. Tahap ketika ini lewat perusahaan. Karena apa? Kita harus melakukan rehabilitasi yang didampingi oleh case manager kita, manajer kasus, untuk memantau pengobatan dan perawatan serta memfasilitasi percepatan proses pemulihan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Nah, pelatihan pasca kecacatan memastikan peserta dapat kembali bekerja. Dan itu kita akan lakukan nanti ke depan. Berikutnya adalah penempatan kembali peserta di tempat kerja. Jadi pentingnya program BP Jam Sostek ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi ditata sampai dengan cacat pun juga itu masih kita upayakan untuk bisa bekerja sesuai dengan kemampuan skill, karena ada nanti pelatihan pasca kecacatan tersebut dan kita pastikan peserta dapat kembali bekerja. Next. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya ini harus ada implementasi. Saya lihat di jumlah yang hadir ini udah melebihi kapasitas, pasti ada ahli-ahli K3. Nah, Pak Edi juga salah satu bagian daripada tim di Jawa Timur. Nah, kita lihat implementasi K3 bagaimana. Berarti perlu adanya workshop health risk assessment di beberapa wilayah. Sosialisasi K3 secara berkala, baik internal maupun ke eksternal. Kita juga lakukan namanya peningkatan kompetensi
sertifikat ahli K3. Dan yang keempat, intinya lakukan pertemuan rutin dengan stakeholder terkait peduli K3, implementasi RTW, dan kepedulian pada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja. Serta kita memberikan apresiasi kepada pemberi kerja yang menerapkan keselamatan kesehatan kerja dengan Zero Accident BPJS Kerja Award. Nah, lalu peran ketiga yaitu sebagai alat untuk mengidentifikasikan dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya keselamatan di tempat kerja. Juga sebagai alat untuk memberikan saran terhadap perencanaan dan perorganisasian dalam praktik kerja, termasuk juga desain area kerja. Sebagai alat juga untuk memberikan informasi, pelatihan, dan edukasi terkait kesehatan kerja dan alat pelindung diri APD. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Edi di tempat kerja di Pelindo, luar biasa untuk melindungi 10.800 karyawannya, dan juga sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja serta tindakan darurat lainnya. Nah, Ibu dan Bapak nggak usah khawatir bahwa di seluruh Indonesia kantor cabang BPJS Sostek ini sudah siap untuk berkomunikasi, berkoordinasi, apalagi dengan implementasi dan peran K3 di sini. Jadi tinggal bagaimana kita membangun sinergi agar risiko-risiko yang tadi kita sampaikan dampak daripada kecelakaan kerja itu akan muncul, bagaimana tidak ada bagaimana adanya zero accident yang terjadi di kondisi yang saat ini kan. Oke, minimal kita memberikan pemberian apresiasi pemberi kerja ya kan, yang menerapkan keselamatan kerja dengan Zero Accident BPJS Ketenagakerjaan Award. Next. Baik, kita agak mendalami lagi sedikit karena kalau kita sudah bicara tentang K3, maka teman-teman akan lihat apa sih PAK ini, penyakit akibat kerja. Pasti akan bertanya, saya ini masuk dalam kategori yang mana? Apalagi dalam lingkungan kerja yang di mana? Nah, bagaimana peran K3 di situ? Nah, semua itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Penyakit akibat kerja PAK adalah occupational disease, adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerja dan atau lingkungan pekerjaan yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Artinya PAK ini muncul kalau ada pengakuan dari perusahaan, ya kan. Jangan tiba-tiba dari luar dia batuk-batuk masuk ke kerja di dalam masih batuk-batuk, itu penyakit bawaan, bukan penyakit kerja. Jadi itu terjadi dalam ruang lingkup di tempat dia bekerja. Cukup banyak ini kalau kita lihat PP Peraturan Presiden Nomor 7 ini kan. Contoh penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Penyakit akibat kerja pada klasifikasi 1. Ya, disebabkan oleh faktor kimia itu ada 39 jenis penyakit. Disebabkan oleh faktor fisika ada 7 jenis penyakit. Dan disebabkan oleh faktor biologi dan penyakit infeksi atau parasit meliputi 9 jenis penyakit. Ini ada dalam ruang lingkup pekerjaan di tempat kita bekerja, khususnya untuk risiko kerja yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, penyakit berdasarkan sistem target organ. Ini masuk dalam klasifikasi 2. Misalnya penyakit saluran pernafasan, itu meliputi ada 12 jenis penyakit. Penyakit kulit meliputi 3 jenis penyakit. Gangguan otot dan kerangka itu ada 8 jenis penyakit. Gangguan mental dan perilaku meliputi 2 jenis penyakit. Itu penyakit berdasarkan sistem target organ. Next. Nah, penyakit kanker akibat kerja. Ini bukan kantong kering Ibu Bapak sekalian ya. Kanker akibat kerja. Penyakit akibat kerja pada klasifikasi jenis 3 ini. Itu kanker yang disebabkan oleh zat berikutnya ada asbestos, ada benziden, dan garam. Dan ini nama-nama yang kalau dokter pengawas atau dokter penasihat ini paham dia tentang jenis-jenis bahan
zat kimia yang muncul dan berdampak pada kanker. Kalau saya baca nanti waktu saya akan habis untuk membaca ini semua. Intinya, kanker yang disebabkan zat lain yang tidak disebutkan di atas, di mana ada hubungan langsung antara paparan terhadap zat penyebab yang muncul akibat aktivitas pekerjaan dengan kanker yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Ada dokter penasihat yang akan menetapkan kalau itu masuk dalam kategori yang klasifikasi jenis 3 atau penyakit kanker akibat kerja. Dan yang keempat adalah penyakit spesifik lainnya, merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja di mana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang dialami oleh pekerja yang dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat. Contoh nistagmus itu para penambangan, itu sering munculnya apa? Itu di gangguan tangan. Saya pernah juga mendapat pengajuan klaim terkait dengan ini. Oke, kita lanjut lewat tim PHK dulu. Nah, Ibu dan Bapak, dalam organ tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dilindungi oleh BP Jam Sostek. Kecuali kalau umpama potong rambut atau potong kuku, klaimnya jangan ke BP Jam Sostek, silakan bayar sendiri. Tetapi kita ketahui bahwa mulai dari telinga kiri, telinga kanan itu dalam persentase tabel itu 20%. Jadi kalau kita nggak mendengar dua-dua, berarti siap bayar 40%. Alat pendengaran sebelah kiri, kalau terganggu 20%, kanan 20%, kalau dua-dua 40%. Begitu juga mata. Mata ini langsung 35%. Ini bisa dokter penasihat, dokter perusahaan sudah tahu ini. Jadi kalau mata satu akibat daripada area tubuh kita terdampak risiko kecelakaan, maka santunan catat mata 35%, kalau dua-dua 70%. Kita berharap jangan ke situlah. Kita masih ingin melihat yang indah-indah saja. Lanjut. Nah, jari tangan. Ini kalau umpama ada terdampak risiko kecelakaan di pabrik dan lain-lain, ini masing-masing ruas ada sama. Tangan kiri, tangan kanan berbeda. Agak tidak sama di sini ya. Contoh, kalau umpama tangan kiri jari kelingking itu 1,5, kalau jari kanan sebelah kanan 2. Begitu juga jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ya berbeda. Tetapi untuk pergelangan jari itu kiri 28%, kanan 32%. Ini persentase kalau mau terjadi amputasi ya, bukan persentase apa gagah-gagahan atau bagaimana. Jadi ini sekedar tahu aja kalau mau mana ada ruas jari terkiri teramputasi 1, persentase sekian kali persentase tabelnya, lalu kali dengan upah itu ada perhitungannya. The next. Nah, kalau misalnya amputasi sampai di lutut itu 30%, sampai di paha itu 35%, bahu kiri, bahu kanan 40 dan 30%, lengan kiri kanan 35%. Jangan dilihat modelnya, tapi ini persentase kalau memang terjadi kecelakaan kerja kepada pekerja. Next. Nah, begitu juga jari kaki, kelihatan sama, tidak ada bedanya, ya. Itu persentase kalau ada risiko di area tubuh kita yang terdapat risiko kecelakaan kerja. Lanjut. Nah, promotif dan preventif BPJS Ketenagakerjaan ini penting sekali nih. Ini yang selalu kita lakukan sama-sama di bulan K3 dan mungkin akan saya jelaskan sedikit ya sebelum kita akhiri sesi ini. Lanjut. Nah, tujuan promotif dan preventif BPJS Ketenagakerjaan adalah pertama, koordinasi secara berkesinambungan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pekerja dalam upaya peningkatan K3. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 3, memberikan bantuan kepada pemberi kerja dan tenaga kerja. Dan 4, bagaimana menurunkan angka kecelakaan kerja atau PHK. Ini tujuan promotif dan preventif. Jadi bukan saya dari kita, tapi mungkin lewat webinar ini bisa kita ciptakan dan kita canangkan di perusahaan bersama. Juga ada teman-teman dari
asosiasi K3 ada semua di sini. Ya bagaimana kita bahas ke depan agar kira-kira di Jawa Timur minimal lah ini bisa zero accident dalam penanganan, karena budaya K3 itu sangat kental dan sangat tinggi dilakukan oleh pemerintah, khususnya kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan teman-teman perusahaan yang ada di sini. Next. Nah, beberapa kegiatan promotif dan preventif yang telah dilaksanakan di kurun waktu 2 tahun ini, kita sudah melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja berupa seminar nasional. Kita juga sudah memberikan penyediaan alat pelindung diri dan sarana K3 berupa pemberian helm motor kepada para pekerja. Ini ada ya. Lalu yang ketiga, pelatihan dan implementasi keselamatan berkendaraan. Ada safety reading berupa pelatihan keselamatan berkendara. Ini pekerjanya diberikan teori dan praktek. Keempat, penyediaan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penjagaan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa pemberian dan pemasangan poster K3 kepada pemberi kerja. Yang kelima, bantuan APD, masker, dan hazmat untuk tenaga medis. Dan 6, bantuan vitamin dan bahan pangan bergizi untuk meningkatkan kesehatan pekerja bagi perusahaan yang terdapat COVID-19. Dan sosialisasi terkait pemahaman K3 melalui webinar online ini yang sedang kita lakukan bersama. Jadi itu yang kita berharap nanti bukan saja webinar ini, tapi nanti ke depan bisa juga dari teman-teman asosiasi K3, ya dari perusahaan bisa melakukan hal yang sama. Dan kami dari BPJS Ketenagakerjaan atau panggil kami BPJS Sostek siap membantu narasumber atau menjelaskan hal-hal ini kepada peserta. Next. Nah, Ibu dan Bapak, sekali lagi dalam penekanan saya sebelum kita akhiri kegiatan webinar atau tidak diskusi, bahwa bentuk perlindungan sosial guna menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, bertujuan untuk menjamin kemudian bila terjadi risiko sosial dalam hal terjadinya kehilangan atau berkurangnya pendapatan. Perlu ikut jam sostek. Tunggu apa lagi? Demikian yang dapat kami sampaikan. Harapan kami masyarakat bekerja bisa sejahtera, keluarga tenang, maka kita pun juga tidak akan direpotkan dengan hal-hal yang lain. Akhir kata, mohon maaf bila mana ada kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Andre, terima kasih untuk materi yang sangat menarik dan luar biasa sekali pagi hari ini. Jadi di dalam materi ini saya memperoleh informasi yang baru nih Mbak Ica, bahwa setiap pekerja di seluruh Indonesia, baik dia WNA atau WNI, yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia itu wajib memperoleh jaminan sosial. Betul, wajib terdaftar di BPJS Sostek. Iya, pun juga kan jadi jaminan sosial ini Mbak Ica, di Indonesia ada 2 nih rekan-rekan semuanya. Ada jaminan kesehatan serta jaminan ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di BPJS Ketenagakerjaan sendiri ini ada 4 jaminan yang sudah kami jelaskan tadi seperti di awal. Iya, masih ingat dan masih ingat. Kemudian JKM, JHT, dan jaminan pensiun. Iya, pasti JHT dan jaminan pensiun ini nih yang biasanya paling ditunggu-tunggu oleh semua pekerja ya, karena JHT, semua kontribusi dari perusahaan ya Mbak Ica ya. Dari perusahaan. Nah, ini Mbak Ica sebentar. Saya penasaran nih Mbak Ica. Ini jumlah pesertanya sudah benar-benar mencapai batas maksimal ya Mbak Ica ya. Sudah 1000 ya, 1000. Ya, pastinya rekan-rekan ini penasaran dong sama materinya Pak Andre tadi. Dan tetap antusias sampai akhir acara dong ya, karena kita mau bagi-bagi hadiah. Iya. Nah, jadi peserta Fortizen kita hari ini itu tidak hanya di lingkungan PLN 3 saja. Tapi juga di seluruh umum ya. Iya, boleh nih. Ada dari Kalimantan tadi ya. Iya, tadi ada dari Kalimantan. Kemudian ada dari BBN, Jawa Tengah juga. Seluruh Indonesia nih Mbak Ica ya. Seluruh Indonesia karena 1000 peserta hari ini ya. Iya. Nah, ini pasti teman-teman benar-benar antusias hingga mengirimkan banyak sekali pertanyaan untuk materi Pak Andre ini Mbak Ica ya. Pak Andre sepertinya sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan dari Fortizen. Benar banget ini. Langsung saja kita tayangkan pertanyaan pertama dari siapa?
Ya, untuk pertanyaan pertama ini datang dari pilih. Bapak atau ya ini Banyak karena sekali pertanyaannya pertanyaannya banyak. Kita pilih dulu pertanyaannya. Nanti untuk rekan-rekan Fortizen yang pertanyaannya berhasil kita bacakan Iya. akan mendapatkan merchandise dari Pelindo 3 dan juga dari BP Jam Sostek. Iya, benar sekali. Ini pertanyaannya. Sepertinya yang sangat menyimak dengan benar semua Fortizen Karena di memang sini, ya. materinya tadi itu benar-benar mungkin yang kita selama ini nggak tahu. Iya. Karena Jadi kita kita ya bisa udah kerja aja. ya, Kurang fokus pada memperhatikan kemudahan. sebenarnya itu bukan hal kecil ya. Iya, Kayak benar. Itu hal kecil yang berdampak besar untuk kita kalau kita tidak hati-hati. Iya, nggak hanya untuk kita, tapi juga untuk perusahaan teman. Betul sekali. Nah, sekarang ada pertanyaan pertama dari Mbak Novianingrum, Pelindo 3. Pertanyaannya adalah, mohon informasi terkait dasar aturan pencairan jaminan hari tua 10% atau 30% bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Apakah masih berlaku? Bagaimana persyaratan dan kelengkapannya dengan pengajuan via online? Oh iya, tadi ada online Iya, sama ada online sama onsite, offline, ya. iya. Karena selama ini saya belum atau tidak pernah mendengar sosialisasi terkait hal ini. Jadi ini informasi baru ya Mbak Ica buat semua rekan-rekan. Baik. Mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Pak Andre. Andre langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Oke. Novianingrum. Baik, terima kasih Mbak Terkait Ica. aturan dasar pencairan Baik. JHT 10% atau 30% bagi pekerja yang masa kerjanya itu lebih dari 10 tahun. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Ica ya, memang salah satu jaminan yang sangat menarik di ketenaga kerja ini JHT dan juga sama jaminan pensiun. Karena itu kan setiap pekerja pasti ingin masa depannya, jangka panjangnya itu bisa atas seluruh totalitas profesionalitas yang telah dilakukan selama bertahun-tahun pun bisa memberikan impact yang baik buat dirinya. Dari seperti total itu. kasus pun tadi yang paling Iya. banyak adalah JHT dan JP ya. Iya, benar banget. Kami persilakan Oke. untuk Pak Andre menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Nisa dan Mbak Astrid. Jadi ini bagus, terima kasih Ibu Novianingrum, Pelindo 3. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Saya yakin jaminan hari tua yang Ibu miliki ini masih ada pengembangan, ya kan? Akan tetapi ada informasi bahwa kalau saya sudah jadi peserta di atas 10 tahun, ya kan, saya bisa ambil loh, ya, saya bisa ambil 10% sampai dengan 30%. Kita ketahui bahwa ini kalau memang benar-benar kita butuhkan dana pencairan untuk JHT. Karena kita ketahui bahwa pengambilan jaminan hari tua, halo, bisa dengar suara saya sempurna? Ya? Iya, Ya. dengar Pak. Oke. Kalau misalnya kita ambil jaminan hari tua itu ada ketentuan yang diatur dalam suatu pajak, ya kan? Dan itu tidak merugikan beban daripada pekerja. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan belum waktunya kita ambil JHT, tiba-tiba kita mau cicil nih, mau ngambil 10% dulu. Misal contoh saldo kita 100 juta, kita mau ngambil 10%-nya ya, 10 juta. Oke, nanti berkurang saldo kita jadi 90 juta, atau kita mau ambil 30 juta, 30%. Ya, jadi saldo kita tinggal 70 juta. Saya sampaikan hati-hati, ini jebakan Batman. Kenapa? Pada saat nanti Ibu ambil tabungan Ibu berikut, maka akan kena yang namanya pajak progresif. Nah, itu jadi sabar-sabar dulu, ditahanlah. Karena ini hak jaminan hari tua ini sebenarnya nanti diambil pada saat kita usia tua nanti. Pada saat nanti kita mau pensiun baru kita ambil atau kita telah berhenti bekerja. Tapi kalau kita masih bekerja, tiba-tiba kita mengambil hak ini kecuali kebutuhannya mendesak. Sekali lagi kebutuhan mendesak. Kalau tidak mendesak, saran saya sebaiknya tidak usah ke situ, disimpan aja karena pengembangan dari JHT kita itu bunganya dan hasil pengembangan di atas bunga deposit daripada bank, dan itu akumulasi dana tetap masih kita berikan masih tinggi daripada bunga tabungan di bank. Demikian Bu Novianingrum. Mohon maaf, bukan saya melarang tidak usah ambil, cuma kalau Mama Ibu ambil, sayang nanti pada saat ambil di tahap berikutnya akan kena pajak progresif. Tapi kalau Mama disimpan pun juga tidak ada masalah karena akan pengembangan setiap saat. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Astrid dan Mbak Ica. Ya. Baik, terima kasih
Pak Andre atas jawabannya. Tentunya puas sekali dengan jawaban dari Pak Andre Iya, ya. Kita benar. lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini Dari datang siapa? dari Ibu Dian Taufik Febrianto, Bapak ya, Mama. Bapak Dian Taufik Febrianto dari Pelindo 3. Pertanyaannya adalah dalam istilah Jepang ada namanya Kikenyochi training yang berarti latihan menduga bahaya. Sesuai dengan materi hari ini, budaya Katika apa saja yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan dan ide apa yang akan dicanangkan terkait budaya K3? Gitu. Iya, kami persilahkan untuk Pak Andre dapat menjawab pertanyaan dari Pak Dian. Oke, baik ya. Jadi kembali lagi kepada yang sudah saya jelaskan bahwa budaya K3 apa sih yang sudah kita lakukan di sini. Perlu saya sampaikan bahwa pertama kita kan sudah lakukan namanya promotif dan preventif di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dalam pelaksanaan implementasi K3 ya untuk menangani penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja, maka perlu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Baik itu peran K3 maupun implementasi K3. Jadi kalau misalnya budaya K3 apa yang sudah dilakukan? Salah satu contoh ya adalah bagaimana kita lakukan namanya kegiatan promotif dan preventif, Pak Bu Dian Taufik Febrianto ya dari Pelindo 3. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Sekilas penayangan tadi disampaikan oleh Pak Edi itu sebenarnya sudah muncul di Pelindo 3. Kenapa demikian? Karena apa? Pelindo 3 nomor 1 penghargaan Paritrana. Ya. Artinya hak-hak pekerja dan apa yang diatur oleh BP Jam Sostek itu sudah terpenuhi, termasuk dengan sistem yang dibangun di situ. Nah, jadi kalau yang sudah dilakukan itu yang sudah kita lakukan dalam budaya kerja di perusahaan. Kan ada kita mungkin dari bulan Januari sampai Februari tanggal kemarin itu kan ada bulan K3. Bagaimana pencanangannya, bagaimana informasi ya dan dilakukan itu. Lalu apa yang sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan. Nah ini kita akan sharing ke depan bagaimana peran K3 lebih ditingkatkan. Ya ada ahli K3, ada teman-teman dari para perusahaan dan ide yang dicanangkan dalam terkait budaya K3 ini perlu ada pengembangan dan peningkatan. Ini salah satu bagian daripada pertanyaan dan juga ini masukan dalam webinar ini. Jadi saya pikir kalau saya menjawab, padahal ada beberapa materi yang juga bisa disampaikan oleh pemikiran yang lain dari misalnya ada yang ahli K3. Jadi demikian Mbak Astri sama Bu Nisa. Jadi ini masukan daripada Bu Dian Taufik Febrianto. Misalnya sudah kita laksanakan dan juga diharapkan ke depan ada peningkatan ya kan atau dicanangkan terkait budaya K3 tersebut. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Andre. Nah, Astri, budaya K3 salah satunya yang sudah kita terapkan adalah dengan melakukan briefing terlebih dahulu sebelum kegiatan gitu ya. Terus melakukan pengecekan alat-alat juga dan salah satu langkah preventif lainnya adalah dengan menggunakan APD. Benar sekali, apalagi di lingkungan pelabuhan ya Mbak Ica, di lingkungan industri, otomatis APD ini menjadi salah satu fasilitas alat yang benar-benar berguna untuk keamanan, kenyamanan semua pekerja di Pelindo 3. Seperti harapannya tahun depan kita, tahun ini lebih tepatnya, bisa menangkan lagi ajang Paritrana ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke penanya yang ketiga dari Bapak Agus Priambada dari PT Bima Site Terminal Peti Kemas Semarang. Pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan implementasi K3 yang baik dalam lingkungan kerja agar dapat diterima bagi pekerja dan perusahaan, agar komunikasi dua arah terjaga dengan baik mengingat sifat maupun watak seseorang berbeda. Nah, bagaimana nih Pak Andre menanggapi pertanyaan? Luar biasa ini. Ini semakin siang pertanyaannya semakin menarik ini. Semakin menarik ya Pak. Iya. Oke. Pak Bagus Priambada, terima kasih dari Bima Site Terminal Peti Kemas Semarang. Jadi ini pentingnya webinar hari ini. Ya kan, bagaimana kita melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu satu. Yang kedua,
bagaimana penyediaan alat pelindung diri dan sarana ketiga. Dan kita juga jangan lupa memberikan pelatihan dan implementasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Supaya yang tadi watak orang itu berbeda, ini bisa di satu frekuensi. Ada salah satu contoh saya testimoni mereka bergerak dalam kegiatan online. Nah, kami dari BP Jam Sostek itu malah membantu sampai penyediaan sarana komunikasi, informasi dan edukasi agar pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit kerja itu dapat terhindari. Salah satu yaitu kita berikan bantuan sarana koordinasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa di perusahaan silakan ditetapkan pemasangan poster K3 atau spanduk. Jadi ini komunikasi dua arah itu bisa langsung lewat brosur atau poster, juga dalam bentuk edukasi, pelatihan, penyediaan alat maupun pembinaan. Demikian Pak Bagus Priyambada, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andre. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan keempat ini. Sesi kedua ya? Iya, ini sesi kedua ini. Datang dari bertanya Pak, di masa pandemi ini, apakah selain nakes apabila ada pekerja yang meninggal karena COVID-19 dapat di-cover oleh BPJS yang mungkin saja terpapar karena misalnya klaster perkantoran? Apabila iya, ini termasuk pertanggungan jaminan yang mana ya Pak? Terima kasih. Monggo kepada Bapak Andre. Ya, terima kasih. Ini Ibu atau Bapaknya Arinaga dari PT BJTI. Ya, ini pertanyaannya nyerempet-nyerempet tentang program pemerintah. Kita ketahui bahwa penanganan COVID-19 adalah tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan agar bagaimana masyarakat itu tidak terinfeksi atau tidak terkena dampak daripada COVID-19. Tetapi di masa pandemi ini, ya selain penanganan kesehatan, ada pekerja yang meninggal, ya kan, karena COVID-19. Nah, meninggal karena COVID-19 ini bukan ruda paksa, bukan akibat kecelakaan kerja. Jadi kita harus pisahkan antara ini ranah kesehatan ya, Ari Naga, ya. Jadi tidak ada hubungan dengan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Karena pandemik ini adalah masalah internasional, ya sudah ditangani secara nasional juga di sini. Jadi mungkin agak merambah kepada masalah kesehatan, bukan kecelakaan kerja. Jadi saya tidak bisa meneruskan atau menjawab ini lebih detail karena ini bukan COVID-19, bukan faktor kecelakaan kerja. Terima kasih. Ya, baik Pak Andre, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Ya, ini ada banyak pertanyaan pagi hari ini Mbak Ica. Dari Mbak Putri, dari ini dari mahasiswa kemungkinan Mbak Ica ya. Jadi di sini nggak hanya pekerja yang ikut ya, tapi juga iya, semua mahasiswa pun ini juga ikut antusias ya. Mungkin sebelum mereka bekerja pengen informasi iya. Terkait hal ataupun jaminan-jaminan. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana apabila terjadi gejala ketika pekerja berangkat atau pulang kerja? Apakah sama dengan alur pelaporan jaminan kecelakaan kerja saat terjadi di tempat kerja? Kami persilakan Pak Andre untuk baik, pertanyaan. Terima kasih. Ini dari akademis ya, Mbak Putri, luar biasa. Ya, meskipun belum masuk dalam ruang lingkup kerja, tapi bisa hadir dalam webinar K3 bersama Pelindo 3 ini. Saya memberikan apresiasi yang baik sekali. Jadi kita ketahui bahwa perlindungan jaminan kecelakaan kerja ini pertama tidak ada hubungan dengan jam kerja. Jadi dibatasi tidak. Tetapi jaminan kecelakaan kerja ini perlindungan ada hubungan dengan pekerjaan. Jadi bukan karena jam, tapi waktu hubungan kerja. Nah, ketika pekerja itu berangkat atau pulang, ya, itu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan sampai ditempatkan di tempat tugas yang lain.
selama dalam ruang lingkup aktivitas dari rumah ke tempat kerja maupun ke tempat tugas yang ada hubungan dengan hubungan kerja tadi, maka pekerja tersebut mendapatkan perlindungan. Tetapi bila mana pekerja itu sudah masuk ke dalam rumah, maka dia tidak mendapatkan ruang lingkup perlindungan tentang jaminan kecelakaan kerja. Nah, alur pelaporan jaminan kerja apakah saat terjadi tempat kerja itu sama? Saya pikir sama saja. Jadi pada saat ada kecelakaan kerja, saya kasih contoh saat ini, karena kita sudah punya PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, rumah sakit sudah kerjasama dengan kita. Biasanya kalau masuk ke rumah sakit, itu kecelakaan kerja itu yang berdarah-darah. Kalau yang batuk-batuk atau mual-mual itu bukan kecelakaan kerja, itu kesehatan. Jadi pada saat masuk ke rumah sakit berdarah-darah akibat karena benturan, biasanya di bagian UGD tanya sudah ikut BP Jam Sostek. Kalau misalnya masih sadar, dia bisa jawab. Kalaupun yang antar itu bisa menjawab. Kalaupun sudah ada sebutkan nama perusahaan atau cukup dengan KTP, lewat website PLKK itu sudah bisa membuka dan mengecek, oh pekerja ini dilindungi oleh Jam Sostek, langsung ditangani. Jadi setelah itu nanti kita punya case manager atau manajer kasus tadi akan menghubungi perusahaan atau dari bidang pelayanan akan menanyakan, ini ada laporan perusahaan dari pekerja ada yang masuk rumah sakit karena kecelakaan kerja. Kita akan dibantu sampai sembuh total. Jadi alur proses bukan saja dari perusahaan melaporkan pada kita, tapi action dari BP Jam Sostek untuk menangani penyelesaian agar pekerjaan ini tertangani secepatnya, itu lewat case manager itu diutamakan, dan itu sudah mulai kita coba sejak dari tahun 2019 yang lalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi jawabannya untuk pertanyaan dari Bapak itu tadi bahwa memang akan Iya. berkaitan dengan pekerjaan. Iya, kecelakaan di bidang kerja Mbak Ica ya. Jadi dari pekerjaan kerja, maka pulang itu insya Allah semuanya terjamin Iya. oleh BPJS. Apalagi di perusahaan itu ada banyak sekali unit kerja seperti mungkin di lapangan atau mungkin marketing di luar atau mungkin dalam kantor pun, di lapangan pun apabila itu terkait kecelakaan di bidang kerja selama jam kerja itu pasti bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Iya. Nah, sekarang di sesi kedua ini ada pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir dari Pak Radit, karyawan swasta. Ini kita nggak tahu karyawan swasta di mana Iya. ya nih ya. Pertanyaannya adalah bagaimana klaim ke BP Jam Sostek untuk karyawan PKWT atau kontrak yang bekerja sudah 2 tahun dan tidak diperpanjang. Bagaimana Pak Andre untuk jawabannya dari Pak Radit? Ya, makasih. Radit karyawan swasta ini bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana klaim ke BP Jam Sostek untuk karyawan PKWT perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak yang bekerja sudah 2 tahun dan tidak diperpanjang? Saya pikir yang penting ada pakleri, surat keterangan berhenti dari para perusahaan dan dinyatakan oleh perusahaan bahwa tenaga kerja itu sudah berhenti bekerja. Karena ini permintaan untuk ajukan klaim, saya mesti jelaskan, silakan ajukan klaim. Tapi kalau umpama saran saya, selama masih pekerja itu produktif, kenapa kita nggak usah ambil klaim dulu? Mungkin kita bekerja di tempat lain, kita lanjutkan perlindungan. Sayang kan, kalau kita sudah punya jaminan kecelakaan kerja, kita sudah punya jaminan hari tua, kita sudah punya jaminan kematian, kita sudah punya ikut program jaminan pensiun. Nah, kita bisa lanjutkan sebenarnya. Tapi kalau perkara ini yang ditanyakan bisa ambil jaminan hari tua, saya pikir dapat diambil di kantor BP Jam Sostek terdekat. Ingat bahwa pelayanan kita di BP Jam Sostek ini adalah pelayanan lapak asik, layanan tanpa kontak fisik. Bisa diambil dengan cara klaim online. Kalau umpama bisa main itu chatting digital, saya pikir mudah. Atau bisa klaim on-site, datang ke kantor kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Intinya jangan lupa bawa KTP, KK, dan Pak Clearing termasuk kartu BP Jam Sostek. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah terjawab Iya, semua 6
Q&A hari ini ya Mbak Ica ya. Pertanyaan yang sangat amat berbobot dan juga luar biasa sekali. Sebenarnya hari ini banyak sekali Mbak Ica yang bertanya. Tadi ada sekitar puluhan, lebih dari 50 pertanyaan mungkin ya. Dan ini beberapa pertanyaan terpilih dari itu, dan juga kita hanya memilih 6 pertanyaan saja iya, dari benar netizen. sekali. Kami ucapkan selamat kepada 6 netizen karena selain dapat ilmu akan mendapatkan merchandise juga dari Netizen. Gimana nih Mbak Ica untuk rekan-rekan Fortizen yang lainnya mungkin juga ingin mendapatkan merchandise dari acara hari ini? Oh, tidak. Ini Fortizen masih banyak pesertanya ada 1000 nih Mbak Ica ya. Ada banyak sekali peserta yang antusias. Harapannya peserta hari ini bisa benar-benar antusias sampai akhir ya. Karena nanti kan ada evaluasi, ada absensi di akhir untuk sertifikatnya seperti itu. Kalau kita di bawah kita udah ada kapal. Oh iya, ada kapal. Biasanya terdengar suara-suara dari kapal nih Mbak Ica ya untuk mungkin tanda-tanda dari ya di lingkungan pelabuhan ini. Ada di pelabuhan nih, pelabuhan Tanjung Perak nih ya. Iya di pelabuhan. Salah satu ikon di pelabuhan Tanjung Perak ini ada GSM nih Mbak Ica. Nusantara. Itu tempatnya sangat menarik, dibuat untuk banyak sekali acara. Salah satu acara mungkin ini dengan banyak teman seperti itu. Itu ada iya. Nah, nanti rekan-rekan Fortizen kalau main ke sana ke Tanjung Perak itu bisa menikmati pemandangan tepi laut, yang bisa juga wisata kuliner, yang mau foto-foto gitu ya, atau mau ya romantisan ya memandang tepi laut gitu. Iya, dari apalagi sore hari Mbak Ida. Kemana ya? Oh masih banyak dong Mbak Ica. Kita hari ini siap berapa hadiah? Banyak hadiah. Kita siap bagi-bagi hadiah. Oke, semuanya sudah siap ya? Karena setelah ini kita akan main gamesnya apa? Iya, ini rekan-rekan sekalian ini ada games Kahoot. Nah, games Kahoot ini peserta akan menjawab beberapa pertanyaan dari games yang akan di-share melalui link. Nah, diharapkan semua peserta memberikan menjawabnya dengan cepat dan juga tepat. Peraturannya sama seperti yang tadi bahwa harus mencantumkan nama asli. Gak boleh ya pakai nama alias-alias, nanti kita bingung nih mau bagi hadiahnya ke siapa. Jangan sampai kita bawa pulang. Iya, dan juga lagi koneksi. Nah, salah satunya juga koneksinya harus stabil. Nah, ini rekan-rekan sudah di-share ya link untuk gamesnya. Sudah bisa diakses juga. Ini nanti akan diambil pertanyaan. Oke, kita lihat. Tidak ada ya. Nah, sekarang sudah bisa join. Ya, ini kami tunggu dulu hingga 1000 peserta bergabung dan join di Kahoot semuanya ya. Ya, ini ada gamesnya di 513595. Join. Nomor 24 tahun 2000. Udah. Oh iya, mungkin nanti akan muncul di pertanyaan kali ini nih teman-teman. Ini 1000 mohon bersabar ya teman-teman. Bergabung. Ini berapa partisipan yang bisa join? Join iya. Jam tahun. Pastikan koneksinya stabil. Nambah 100 dong. Oh iya. Kita nunggu sampai 100. Jangan lupa nanti mengisinya dengan nama asli. Pemenangnya akan kita juga. Panggilannya langsung menghubungi. Nah, 2 menit lagi kita akan mulai. Yuk. Buat teman-teman semuanya. 2 menit lagi ya. Lewat dari 2 menit langsung kita close. Kalau misalnya nggak sampai 1000, mungkin teman-teman yang beruntung ini yang bisa mendapatkan hadiahnya Mbak Ica. Bagus, tambah kah? 200 sama tembus? Kurang 2 menit lagi. Ada yang namanya Asik tadi itu Mbak Ica. Oh itu kayaknya nama
aslinya bukan ya? Iya. Tuh, namanya asik. Sis, ada yang sis aja nih. Mungkin karena namanya panjang, jadi cuma bisa masuk 3 karakter ya. Atau itu bisa jadi singkatan. Iya, jadi. Oke, nah. Itu ada yang namanya oke go. Ingin cepat-cepat dimulai ini permainannya. Ingin cepat tugasnya dimulai nih. Oke go, nggak sabar nih. 1 menit lagi rekan-rekan saya ya. Rekan-rekan Fortizan. 240. Kira-kira saya bisa mencapai 400, 500 lah ya. 500 lah ya. Iya. Itu harus cepat ini tangan-tangannya harus cepat. Iya. Iya, ketepatan jawaban itu kan. Cepat dan tepat untuk mencapai skor yang terbaik. Kurang 30 detik lagi. 5 detik terakhir kita hitung sama-sama ya, boleh ya? Iya, bisa saya yang menang nanti Mbak Isya ya. Ini ternyata masih ada beberapa peserta yang menggunakan nama alias seperti itu. Iya, pada kita sudah mengingatkan nama asli ya. Iya, apa? Ya baik ini lagi. Boleh hitung, kita hitung mundur sama-sama. Ayo, boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, gamenya kita klik start. Kita mulai kuis. Ya, pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari K3? Yang mana nih? Udah menjawab semua peserta ini jawabnya cepet sepertinya ya, Mbak. Ini bisa jawab detik ya? Pasti bisa semua ya. Peserta yang jawabannya benar. Ya, kurang 1 detik lagi. Ya. 237 peserta menjawab keselamatan dan kesehatan kerja. Wah, pinter-pinter nih. Ada yang masih salah tadi ya Mbak Ica ya ternyata ya teman-teman. Ini atas nama Gita mendapatkan skor 927 poin itu, ya. Ya itu ada 3 peserta yang memperoleh poin sama tuh Mbak Ica. Maksudnya tadi itu kecepatan di situ. terus, Iya. Ya, pertanyaan kedua. Berikut ini merupakan masa ini juga nih Mbak Ica. gitu ya. Ada 164 peserta yang menjawab Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Itu juga ada yang menjawab 52 peserta itu. Betul, 52 peserta. Ini dengan Mbak. Waduh, kawan ini dekat. Nama alias ini Mbak Ica, kawan dekat ini siapa ini nanti ya? Ini Mbak Ica juga kawan dekat saya ini. Salam kenal buat kawan dekat kita semua. Baik, pertanyaan ketiga. Ini sulit ini nanti kalau pembagi hadiahnya. Pertanyaannya adalah salah satu tujuan awal dibentuknya standar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja adalah apa ya? Karena perang, jawaban benar adalah moral. Ada 164 Fortizan yang benar menjawab ya. Iya. Kita lihat skor sementara. Skornya paling tinggi. Penasaran banget nih. Ada Pak Firman. 2695 tuh Pak Hantoro juga sama ya? Iya, Pak Hantoro juga 2695. Yang kuis selanjutnya yang termasuk ke dalam kecelakaan kerja yaitu penyakit akibat kerja, kebakaran, dan juga semua jawabannya pasti. Yang mana? Ini ada yang salah nggak ya Mbak Ica ya? Kira-kira bagaimana sih? Kita lihat semua dong, yang 200 kurang. Ini baru lagi pertanyaan loh ya. Ada berapa pertanyaan nih Mbak Ica? Total pertanyaan ada 10. Nah, semua jawabannya benar dan 162 peserta menjawab benar. Iya, ini skor tertingginya dari Bapak Gede Ari. Dengan total skor 3.542. Next, pertanyaan selanjutnya yang kelima.
Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Nasional jadi pada tanggal ya ini tentang bulan lupa loh ya, iya. Ada lomba yang nanti lomba TikTok foto. Oh iya, ya. Jangan lupa mengikuti lomba untuk perayaan K3 yang diadakan oleh Pelindo 3. Lombanya ini ada foto, ada video dan juga TikTok. Itu boleh diikuti oleh seluruh peserta ataupun diumum. Ini jawabannya yang benar 167 peserta. Kita lihat siapa nih yang posisi pertama? RDL. RDL. Wah, ini singkatannya. Ini ya. RDL siapa ini? Salam kenal deh ya buat rekan-rekan semua Mortizen. Pertanyaan dari kadang orang yang tidak cepat tapi dia kurang tepat karena soalnya susah banget. Iya benar. Jawab pertanyaan ini. 217 peserta sudah menjawab. Wah, pinter-pinter semua. Boleh tepuk tangan virtual dulu ya. Alhamdulillah 217 udah benar naik deh. Iya. 160 ini kita udah semakin banyak naik pertanyaan. Mungkin sudah sedikit nge-review juga mungkin Mbak Ica ya. Benar. Ya ini dari RDL lagi tadi Mbak Ica. Juga bertahan ya RDL. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya adalah undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional. Ayo tadi Mbak Ica tanyakan ke saya ini. Ayo yang mana? Kira-kira kalau saya jawab bener nggak ya Mbak Ica ya? Ini agak-agak membingungkan. Iya. Harus cepat. Harus cepat juga nih ya. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ada 101 Mortizen yang berhasil menjawab dengan benar. Ini mungkin agak membingungkan ya Mbak Ica ya tadi ya. Masih RDLK bertahan. Perak. Ada namanya Perak. Ternyata masih menggunakan alias Mbak Ica. Mungkin nanti daripada salah, mungkin bisa screenshot. Program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Ayo, yang 4 tadi apa aja? Iya. Kecuali ya. Tadi Pak Andre sudah menjelaskan, Pak Edi juga sudah menjelaskan di awal. Ya, kecuali jaminan kesehatan, 156 peserta benar menjawab. Nilai tertingginya untuk saat ini diperoleh oleh Arinaga. Pak Arinaga tadi sepertinya bertanya ini sepertinya balapan dengan Pak Werax. Betul sekali. Gambar di bawah ini ya ini di lapangan nih. Biasanya di lapangan ya. Lapangan pelabuhan ini pasti tahu nih, harus benar ya jawabnya. Iya mungkin orang awam bilang. Ini ada ini ada 102 peserta benar. Oh, yang benar yang kuning Mbak Ica. 40 peserta yang benar. Bu Riza ini nilai tertinggi. Apakah Bu Riza? 751. Disusul Dewa RFRK. Oke, ya, pertanyaan terakhir. Gambar lagi yang terakhir. Bad boy. Aku yakin ini pasti bad boy. Gak bisa tahu Aisyah. Bad girl. Karena pasti boy ini yang bisa melakukan ini. Berat Mbak Ica. Berat. Mereka aja. Biar dia aja. Ya ini yang benar bisa menjawab. Ada 172 peserta yang bisa menjawab dengan benar unsafe action ternyata gitu. Iya. Ini kita next. Nah ini penasaran siapa nih yang bisa memperoleh 3 terbesar perak dengan skor 7.827 dan dua atas nama Riza dan dengan skor 273. Mari kita berikan tepuk tangan. Selamat dari juaranya, silakan melakukan screenshot juga mungkin di nama ini ada nama-nama samaran juga. Salah satunya perak sih Mbak Ica. Mungkin maksudnya Tanjung Perak mungkin Mbak Ica ya. Perak mungkin. Nanti hadiahnya atas nama perak dibagi semua. Iya. Iya nih habis nih Mbak Ica. Apalagi setelah kita ngasih Q&A, kita ngasih kuis Kahoot, udah dong habis untuk hadiah hari ini. Tapi kayaknya di kantongku masih
ada satu hadiah. Oh, penasaran ya apa ini? Boleh diintip nggak itu kelihatan? Uang apakah berupa nominal? Wah, di kantong Mbak Ica. Ataukah berupa kartu? Oh, kartu. Ataukah berupa? Oke, baik. Jadi dari awal tadi sepertinya udah kita lihat ya, kita tuh udah cari Portizen yang paling antusias itu dari awal di acara untuk mengikuti webinar kali ini. Apalagi acara ini kan banyak sekali partisipan yang ikut serta hingga saat ini pun masih dalam kondisi konsisten Mbak Ica ya, 1.000 peserta yang masih join. Pastinya itu karena antusiasnya yang sangat tinggi untuk mengikuti acara webinar K3 ini gitu. Nah, siapakah? Jadi kita ada kategori yang namanya adalah Portizen terantusias dalam webinar kali ini. Benar. Diraih oleh Bapak Muhammad Ihsan Ramadhani dari PT PDS Kalimantan. Wah, dari Kalimantan loh Mbak Ica ya. Udah join jam 8 sudah join webinar ini. Acaranya dimulainya jam 9.30. Iya, ya kan? 9.30. Luar biasa sekali antusiasnya, takut ketinggalan soalnya. Saya jauh Mbak dari Kalimantan. Sekali join. Juga semoga bencana yang ada di Kalimantan cepat terlewati dan cepat banjirnya cepat turun ya. Iya, benar. Semoga semuanya bisa kembali beraktivitas normal juga. Buat rekan-rekan Portizen juga nih, karena 1.000 peserta nih 1K tadi ya, diharapkan yang join dimanapun berada tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Protokol kesehatan. Betul sekali. Yang pastinya rekan-rekan Portizen di sini beruntung sekali, tidak hanya membawa ilmu tapi juga membawa hadiah. Banyak sekali tadi hadiahnya ya. Total hadiah kita hari ini berpuluh-puluh karena nanti yang bisa jadi satu peserta bisa dapat lebih dari satu hadiah ini Mbak Ica. Karena kan dari Pelindo 3 dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Baik rekan-rekan Portizen, untuk mengakhiri acara kita hari ini, marilah kita berdoa agar segala ilmu dan segala informasi yang telah disampaikan kepada kita bermanfaat dan kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan setiap menjalani pekerjaan kita. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Demikianlah serangkaian acara webinar keselamatan dan kesehatan kerja Pelindo 3 bersama BP Jam Sostek hari ini. Ya, kami informasikan juga untuk rekan-rekan Portizen, jangan lupa untuk melakukan pengisian form pada evaluasi. Nanti di akhir acara akan ada barcode. Nanti untuk rekan-rekan Portizen yang mengisi akan mendapatkan e-sertifikat gratis. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur SDM Bapak Edi Prianto yang tadi di awal sudah memberikan welcoming speech-nya pada hari ini, dan juga kepada Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur, Pak Andre J. Tuameli, yang sudah memberikan sharing yang sangat luar biasa sekali hari ini. Dan pastinya terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan Portizen yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir acara 1K. Iya, dan 1K juga untuk seluruh rekan-rekan tim yang bertugas hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Boleh satu pantun? Boleh Mbak Ijang. Mau 2 pantun apa 1 pantun? Satu aja ya. 2 sih ya. 1 aja lah ya. Jadi pantunnya begini. Gimana? Kalau ada jarum patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata kita yang salah, jangan simpan dalam hati. Iya. Akhir kata, saya Nisa. Dan saya Astri, mohon undur diri dari hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.